Di tengah malam saat aku sedang tertidur pulas. Tiba-tiba aku terbangun mencium bau asap. Lalu beberapa detik kemudian alarm kebakaran berbunyi. Saat aku mencoba keluar semua pintu dan jendela kamar sudah terkunci. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku memecahkan kaca jendela dan melompat keluar. Saat aku terjatuh di tanah, aku syok melihat suamiku berdiri sambil merekam rumah kami yang sedang terbakar dengan ponselnya. Dia tersenyum tipis seolah menunggu aku ikut terbakar di dalam sana. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar deru halus pendingin ruangan yang menemani tidurku. Aku tenggelam dalam mimpi yang samar, namun tiba-tiba saja sebuah aroma tajam menyentak kesadaranku. Awalnya aku mengira itu hanya sisa pembakaran sampah tetangga yang terbawa angin, tetapi baunya semakin menyengat dan mencekik tenggorokan. Mataku terbuka lebar seketika. Gelap masih menyelimuti kamar, namun ada hawa panas yang tidak wajar merayap di kulitku. Jantungku mulai berpacu lebih cepat dari biasanya. Aku bangkit dari tempat tidur dan menyalakan lampu tidur di sisi ranjang, tetapi lampu itu tidak menyala. Listrik padam. Aku turun dari tempat tidur dengan langkah gemetar. Bau asap itu kini disertai dengan suara gemeretak halus yang semakin lama semakin jelas. Itu suara kayu yang dimakan api. Rasa panik mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku bergegas menuju pintu kamar tidur dan memutar gagangnya. Terkunci. Aku mencoba memutarnya lagi dengan lebih keras, mengguncangnya dengan sekuat tenaga, tetapi pintu itu tetap tidak bergeming. Ini aneh karena kami tidak pernah mengunci pintu kamar tidur dari luar. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku saat aku menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku berlari ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman samping. Tirai jendela kusingkap dengan kasar. Di luar sana gelap, tetapi pantulan cahaya oranye mulai terlihat menjilat-jilat dari lantai bawah. Aku mencoba membuka kunci jendela, tetapi tuasnya macet total. Seolah ada yang sengaja merusaknya atau mengganjalnya dari luar, sehingga tidak bisa digerakkan sama sekali. Napas mulai terasa berat, karena asap tebal mulai merembes masuk melalui celah-celah bawah pintu. Mataku perih dan batuk mulai menyerangku tanpa ampun. Aku terjebak. Kamar ini telah berubah menjadi peti mati yang perlahan dipanaskan. Aku kembali ke pintu dan berteriak memanggil suamiku. Rendra, panggilku berulang kali dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Hanya suara api yang semakin menderu seperti monster kelaparan yang sedang menaiki tangga. Aku memukul-mukul pintu kayu itu dengan kepalan tangan hingga kulitku lecet. Berharap Rendra ada di balik pintu dan membukakannya untukku. Namun, hening yang mencekam adalah satu-satunya jawaban yang kudapat selain suara api. Rasa takut akan kematian mulai membayangi pikiranku. Wajah ibu terbayang sekilas, memberikan sedikit kekuatan di tengah keputusasaan. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku melihat sekeliling kamar yang mulai dipenuhi asap putih tebal. Mataku tertuju pada kursi kayu jati berat yang ada di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, aku mengangkat kursi itu dengan sisa tenaga yang kumiliki. Adrenalin membuatku mampu melakukan hal yang dalam keadaan normal mungkin sulit kulakukan. Aku mengayunkan kaki kursi itu sekuat tenaga ke arah kaca jendela. Benturan pertama hanya membuat kaca retak. Aku terbatuk hebat karena asap semakin memenuhi paru-paru. Aku mengayunkan kursi itu sekali lagi dengan jeritan tertahan. Suara pecahan kaca terdengar nyaring memecah keheningan malam. Lubang besar menganga di jendela. Angin malam yang dingin langsung menyerbu masuk, bercampur dengan asap panas yang keluar. Tanpa membuang waktu, aku memanjat kusen jendela. Pecahan kaca yang tajam menggores lengan dan kakiku, tetapi rasa sakit itu tidak lagi kupedulikan. Aku melihat ke bawah. Jarak ke tanah lumayan tinggi, tetapi hamparan rumput di bawah sana adalah satu-satunya harapanku. Aku menutup mata sejenak, berdoa dalam hati, lalu melompat. Tubuhku mendarat dengan keras di atas tanah berumput. Rasa nyeri menjalar di pergelangan kaki dan bahuku, membuatku mengerang kesakitan. Napasku tersengal-sengal saat aku mencoba bangun. Aku merangkak menjauh dari dinding rumah yang kini mulai terlihat dilalap api dari jendela lantai bawah. Panas api terasa menyengat punggungku. Setelah merasa cukup aman, aku membalikkan badan dan duduk terengah-engah di atas rumput yang basah oleh embun. Mataku menatap nanar ke arah rumah impian kami yang kini sedang dilahap si jago merah. Saat itulah aku melihatnya. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, berdiri sosok laki-laki yang sangat aku kenal. Rendra. Dia berdiri tegak, tidak jauh dari pagar depan.
Dia tidak berteriak minta tolong. Dia tidak berlari panik mencari air atau memanggil pemadam kebakaran. Dia hanya berdiri diam mematung. Tangan kanannya terangkat memegang ponsel, mengarahkannya tepat ke rumah kami yang sedang terbakar hebat. Cahaya api memantul di wajahnya, mempertegas ekspresi yang membuat darahku membeku seketika. Rendra tersenyum. Itu bukan senyum kesedihan atau kepahitan. Itu adalah senyum tipis yang dingin, senyum kepuasan seseorang yang sedang menikmati hasil karyanya. Matanya berbinar menatap api yang melahap kamar tidur utama, tempat di mana seharusnya aku masih berada di dalamnya. Dia terlihat begitu tenang, seolah sedang merekam pemandangan indah matahari terbenam, bukan rumahnya sendiri yang terbakar dengan istrinya yang terjebak di dalam. Kengerian yang kurasakan saat melihat senyum itu jauh lebih menakutkan daripada api yang hampir membunuhku tadi. Tiba-tiba, Rendra menurunkan ponselnya dan menoleh ke arahku. Mungkin dia mendengar suara eranganku atau gerakan rumput saat aku mencoba berdiri. Tatapan kami bertemu. Dalam sepersekian detik, aku melihat keterkejutan yang nyata di matanya. Senyum itu lenyap seketika. Wajahnya yang tadi dingin berubah drastis menjadi topeng kepanikan yang sangat meyakinkan. Dia memasukkan ponselnya ke saku celana dengan gerakan cepat dan berlari ke arahku sambil berteriak histeris. Memanggil namaku dengan nada yang terdengar begitu pilu. "Galuh," teriaknya sambil menjatuhkan diri di sampingku. Dia memelukku erat, begitu erat hingga aku bisa merasakan detak jantungnya. Namun, ada yang aneh. Detak jantungnya teratur dan tenang. Tidak berpacu cepat seperti orang yang baru saja mengalami syok hebat. Dia mulai meraba wajah dan bahuku, bertanya apakah aku baik-baik saja, apakah ada yang terluka parah. Suaranya bergetar, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Jika aku tidak melihat senyumnya beberapa detik yang lalu, aku pasti akan percaya bahwa dia adalah suami yang paling menderita di dunia saat ini. Aku hanya diam, membeku dalam pelukannya. Lidahku keluh, tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun. Otakku masih berusaha memproses kenyataan mengerikan ini. Suamiku sendiri, orang yang berjanji akan menjagaku sehidup semati, baru saja menunggu kematianku dengan senyuman. Dia sengaja mengunci pintu. Dia sengaja merusak jendela. Dan sekarang, dia sedang memainkan peran sebagai pahlawan yang kesiangan. Rasa sakit di tubuhku akibat jatuh tadi tidak sebanding dengan rasa sakit yang menghunjam dadaku. Sirine pemadam kebakaran mulai terdengar di kejauhan, meraung-raung memecah keheningan malam. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, berteriak-teriak panik melihat api yang semakin membesar. Rendra masih memelukku, mengelus kepalaku yang tertutup sisa-sisa debu dan asap. Dia berbisik di telingaku, kata-kata manis yang terdengar seperti racun. Dia bilang dia sangat bersyukur aku selamat, bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia kehilangan aku. Kebohongan itu mengalir lancar dari mulutnya, membuatku merasa mual. Aku mendorong tubuhnya pelan, berusaha melepaskan diri dari pelukannya yang menyesakan. Rendra menatapku dengan tatapan khawatir yang dibuat-buat. Dia bertanya kenapa aku diam saja, apakah aku masih syok. Aku mengangguk lemah, memutuskan untuk mengikuti permainannya sementara waktu. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku berteriak sekarang dan menuduhnya, tidak akan ada yang percaya. Dia punya wajah malaikat yang menipu semua orang. Aku harus bertahan hidup. Dan untuk itu, aku harus menjadi penonton dalam sandiwara yang dia ciptakan sendiri. Malam itu berakhir dengan hiruk-pikuk petugas pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke sisa-sisa rumah kami. Aku duduk di dalam ambulans, dibalut selimut tebal, sementara Rendra sibuk berbicara dengan beberapa tetangga dan polisi yang baru datang. Dia terlihat begitu meyakinkan dengan gestur tubuh yang lemah dan wajah yang suram. Aku menatapnya dari jauh, menanamkan wajah munafik itu dalam-dalam di ingatanku. Rendra yang kucintai sudah mati bersama api itu. Yang berdiri di sana hanyalah monster berwajah manusia yang harus kubalas perbuatannya. Cahaya lampu neon koridor rumah sakit menyilaukan mataku saat Brankar didorong masuk ke ruang instalasi gawat darurat. Bau obat-obatan dan antiseptik yang khas langsung menyeruak, menggantikan bau asap yang masih menempel di pakaian dan kulitku. Perawat dan dokter bergerak sigap memeriksa kondisiku. Mereka membersihkan luka-luka gores akibat pecahan kaca, dan memeriksa pergelangan kakiku yang terkilir. Aku membiarkan mereka bekerja dalam diam, mataku menatap kosong ke langit-langit ruangan. Pikiranku melayang jauh, kembali ke momen mengerikan di halaman rumah tadi. Rendra selalu berada di dekatku, memegang tanganku dengan erat seolah dia takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya. Kepada dokter, dia menjelaskan kronologi kejadian versi dirinya dengan suara yang bergetar menahan tangis. Dia bercerita bahwa dia sedang keluar sebentar ke minimarket 24 jam, untuk membeli obat sakit kepala, karena dia sulit tidur. Dia bilang dia kaget setengah mati saat pulang, dan melihat rumah sudah dikepung api.
Dia mengaku mencoba masuk untuk menyelamatkanku, tapi api sudah terlalu besar. Cerita itu terdengar sangat logis dan sempurna, tanpa celah sedikit pun bagi orang awam. Dokter mendengarkan dengan penuh simpati, sesekali mengangguk dan memberikan kata-kata penghiburan. Mereka memuji keberanianku yang berhasil melompat keluar jendela. Rendra terus-menerus mencium punggung tanganku, berakting sebagai suami yang sangat terpukul. Aku hanya bisa menahan gejolak amarah yang mendidih di dalam dada. Ingin rasanya aku berteriak di depan semua orang bahwa dia pembohong, bahwa dia tersenyum saat melihat rumah kami terbakar. Tapi aku tahu, tanpa bukti yang kuat, teriakanku hanya akan dianggap sebagai racauan orang yang sedang trauma berat. Setelah luka-lukaku diobati, aku dipindahkan ke ruang rawat inap untuk observasi lebih lanjut, karena dokter khawatir aku terlalu banyak menghirup asap. Tak lama kemudian, 2 orang polisi berseragam masuk ke ruangan untuk meminta keterangan awal. Rendra langsung menyambut mereka, mempersilakan duduk dengan sopan namun tetap mempertahankan raut wajah sedihnya. Dia kembali mengulang cerita bohongnya tentang minimarket dan obat sakit kepala. Polisi mencatat semuanya dengan tekun, tampaknya tidak menaruh curiga sedikitpun pada laki-laki yang terlihat begitu hancur ini. Saat polisi bertanya kepadaku, aku hanya menatap mereka dengan tatapan kosong lalu menggeleng pelan. Aku menunjuk tenggorokanku, berpura-pura suaraku habis atau aku terlalu syok untuk berbicara. Dokter yang merawatku menjelaskan bahwa kondisi bisu sementara atau kesulitan bicara adalah hal yang wajar terjadi pada korban trauma kebakaran yang hebat. Polisi mengangguk mengerti dan memutuskan untuk tidak memaksaku memberikan keterangan saat itu juga. Mereka berjanji akan kembali lagi nanti setelah kondisiku membaik. Rendra tampak lega, bahunya yang tegang perlahan turun. Malam semakin larut, suasana rumah sakit mulai sepi. Rendra duduk di kursi penunggu di samping tempat tidurku. Dia terus berbicara padaku, kalimat-kalimat manis tentang bagaimana kami akan membangun kembali semuanya dari awal, tentang bagaimana harta benda bisa dicari lagi asalkan aku selamat. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur agar tidak perlu mendengar suara hipokritnya. Aku mengatur napasku agar terdengar teratur, menunggu dengan sabar hingga kelelahannya mengambil alih. Aku tahu dia pasti lelah setelah berakting seharian. Benar saja, sekitar 1 jam kemudian, dengkuran halus mulai terdengar dari arah kursi penunggu. Aku membuka mataku perlahan, mengintip sedikit untuk memastikan dia benar-benar tidur. Rendra tertidur dengan posisi kepala menyandar ke dinding, mulutnya sedikit terbuka. Ponselnya tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur, terhubung dengan kabel pengisi daya. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah kesempatanku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan, atau setidaknya mencari bukti sekecil apapun yang bisa kugunakan. Dengan gerakan sangat pelan dan hati-hati, aku mengulurkan tangan mengambil ponsel itu. Layarnya menyala saat ku sentuh. Terkunci dengan pola. Aku menarik napas panjang, mencoba mengingat pola kunci yang biasa dia gunakan. Dulu kami saling terbuka soal ponsel, tapi beberapa bulan terakhir dia mulai sering mengganti kata sandi. Aku mencoba pola lama berbentuk huruf Z gagal. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Gagal lagi. Tanganku mulai berkeringat dingin. 1 kali salah lagi, ponsel ini mungkin akan terkunci untuk waktu yang lama dan Rendra akan curiga. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Rendra. Apa yang paling penting baginya saat ini? Uang. Ambisi. Aku teringat dia pernah bercanda tentang angka keberuntungannya. Aku mencoba kombinasi angka yang berhubungan dengan tanggal lahirnya dikombinasikan dengan angka 8. Klik. Layar terbuka. Aku menghela napas lega yang nyaris tak terdengar. Aku segera membuka galeri foto dan video. Kosong. Folder kamera hanya berisi foto-foto lama kami yang tampak bahagia. Video kebakaran yang kulihat dia rekam tadi tidak ada di sana. Dia sudah menghapusnya. Kekecewaan melanda hatiku, tapi aku tidak menyerah. Aku teringat bahwa file yang dihapus biasanya tidak langsung hilang permanen di beberapa jenis ponsel pintar. Aku mencari folder, sampah, atau trash di pengaturan galeri. Jariku gemetar saat menekan ikon folder itu. Ada beberapa file di sana. Kebanyakan adalah foto-foto buram yang tidak penting. Tapi di bagian paling bawah, ada 1 file video dengan durasi 2 menit dan 1 file rekaman suara yang baru dibuat beberapa jam yang lalu. Aku mengecilkan volume ponsel sampai habis, lalu menempelkan speaker ponsel itu tepat di telingaku. Aku memutar video itu. Benar saja, itu adalah video rumah kami yang sedang terbakar. Sudut pengambilannya stabil, tidak goyang, menunjukkan si perakam sangat tenang. Di akhir video, kamera berbalik sebentar ke mode depan, memperlihatkan wajah Rendra yang tersenyum miring dengan latar belakang api yang berkobar. Senyum itu. Senyum iblis yang kulihat di halaman tadi.
Bukti ini nyata. Dia merekamnya untuk kepuasan pribadinya sendiri. Kemudian aku membuka file rekaman suara. Durasi rekaman itu sangat pendek, hanya sekitar 10 detik. Aku menajamkan pendengaranku. Suara Rendra terdengar jelas, bergumam dengan nada rendah namun penuh penekanan. Selamat tinggal, istriku. Maaf harus begini caranya. Waktunya mencairkan aset dan memulai hidup yang seharusnya kudapatkan. Suara itu diakhiri dengan tawa kecil yang terdengar sangat mengerikan. Air mata menetes dari sudut mataku, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang memuncak. Dia benar-benar merencanakan ini semua. Mencairkan aset. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Aset apa yang dia maksud? Rumah kami memang diasuransikan, tapi nilainya tidak seberapa jika dibandingkan dengan risiko membunuh orang. Pasti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang asuransi rumah. Sesuatu yang membuat Rendra rela menjadi pembunuh berdarah dingin. Aku harus mencari tahu apa itu. Cepat-cepat aku mengirimkan kedua file itu ke email pribadiku yang tidak diketahui Rendra. Sebuah email lama yang dulu kubuat untuk keperluan pekerjaan lepas sebelum menikah. Setelah memastikan file terkirim dan tersimpan di draft, aku menghapus jejak pengiriman di ponsel Rendra. Aku juga mengembalikan posisi file video dan rekaman suara itu ke folder sampah, seolah-olah tidak pernah disentuh. Aku meletakkan kembali ponsel itu di meja dengan posisi yang persis sama seperti semula. Aku kembali berbaring, menarik selimut hingga menutupi dada. Jantungku masih berdetak kencang, tapi kini ada perasaan lain yang tumbuh di hatiku. Perasaan kuat untuk melawan. Aku memiliki bukti awal. Meskipun belum cukup untuk langsung memenjarakannya tanpa risiko dia mengelak. Setidaknya aku tahu aku memegang kartu as. Rendra mengira aku adalah istri yang lemah dan bodoh, yang akan terus bergantung padanya setelah tragedi ini. Dia salah besar. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku menyusun rencana di dalam kepalaku. Aku akan tetap diam, membiarkan dia merasa aman dengan kebohongannya. Aku akan menjadi istri yang trauma dan penurut, sementara diam-diam aku akan menggali lubang kuburnya sendiri. Besok, aku harus menghubungi Jihan. Dia satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Sebagai pengacara yang cerdas, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan dengan bukti-bukti ini dan membantuku menyelidiki motif, aset, yang disebut Rendra. Permainan baru saja dimulai, Rendra. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali. 3 hari setelah kejadian kebakaran itu, dokter akhirnya mengizinkan aku pulang. Tentu saja, aku tidak bisa pulang ke rumah kami karena tempat itu kini hanyalah puing-puing gosong yang diberi garis polisi. Rendra telah menyewa sebuah unit apartemen di pusat kota sebagai tempat tinggal sementara kami. Dia mengurus semuanya dengan efisiensi yang menakutkan, seolah-olah dia sudah mempersiapkan kepindahan ini jauh-jauh hari. Selama perjalanan dari rumah sakit menuju apartemen, Rendra terus menggenggam tanganku dengan erat di atas persneling mobil. Dia menyetir dengan satu tangan, sesekali menoleh padaku dengan senyum yang dipaksakan, mencoba meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja dan kami akan memulai lembaran baru. Aku hanya mengangguk lemah, memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang berlalu lalang, sementara pikiranku sibuk menyusun strategi untuk bertahan hidup di kandang singa yang baru ini. Apartemen itu mewah dan luas, terletak di lantai yang cukup tinggi. Perabotan di dalamnya lengkap dan modern, tetapi terasa dingin dan asing. Tidak ada kehangatan seperti di rumah lama kami sebelum api melahapnya. Begitu masuk, aku langsung merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ini adalah wilayah kekuasaan Rendra, tempat di mana tidak ada tetangga yang bisa mendengar teriakan jika terjadi sesuatu. Namun, aku harus tetap bermain peran. Aku berjalan pelan menuju sofa, membiarkan tubuhku jatuh di sana seolah-olah aku sangat kelelahan. Rendra dengan sigap membawakan segelas air putih dan obat penenang yang diresepkan dokter. Dia bersikap sangat manis, terlalu manis hingga membuat perutku mual. Dia berkata akan menjagaku 24 jam sehari, dan tidak akan pergi ke kantor untuk sementara waktu. Bagiku, itu bukan janji perlindungan, melainkan ancaman pengawasan. Sore harinya, bel apartemen berbunyi. Itu Jihan, sahabat terbaikku sekaligus pengacara yang cerdas. Rendra membukakan pintu dan menyambut Jihan dengan wajah sedih yang sudah dilatihnya. Dia menceritakan betapa traumanya aku dan meminta Jihan untuk tidak terlalu banyak bertanya soal kejadian kebakaran. Jihan mengangguk mengerti, wajahnya tampak prihatin. Namun, begitu Rendra meninggalkannya untuk membuatkan minuman di dapur, Jihan langsung bergegas duduk di sampingku dan memelukku erat. Aku bisa merasakan ketulusan dari pelukannya, berbeda jauh dengan pelukan palsu Rendra. Aku menatap mata Jihan, memberi kode dengan kedipan mata dan gerakan tangan kecil agar dia mendekatkan telinganya. Aku berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar,
memanfaatkan suara televisi yang sengaja kunyalakan agak keras. Aku mengatakan padanya bahwa Rendra yang membakar rumah. Tubuh Jihan menegang seketika. Dia menarik diri sedikit untuk menatap mataku, mencari kebohongan, tetapi dia hanya menemukan ketakutan dan keyakinan yang bulat di sana. Aku meremas tangannya, memberi isyarat agar dia tidak berteriak, atau menunjukkan reaksi berlebihan yang bisa memancing kecurigaan Rendra yang sedang berada di dapur. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku yang sudah kusembunyikan di balik bantal sofa. Aku membuka email rahasia itu dan menunjukkan video serta rekaman suara yang kucuri dari ponsel Rendra. Jihan menonton video itu dalam diam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras menahan amarah saat melihat senyum Rendra di layar ponsel. Dia kemudian mendengarkan rekaman suara itu dengan mendekatkan ponsel ke telinganya. Wajahnya memerah padam, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, campuran antara rasa kasihan dan kemarahan yang meluap. Namun, sebagai pengacara profesional, dia cepat menguasai diri. Dia mengangguk padaku, sebuah tanda bahwa dia percaya sepenuhnya dan siap bertarung bersamaku. Dia berbisik kembali, menyuruhku untuk terus berpura-pura sakit dan depresi agar Rendra lengah. Sementara dia akan mulai menyelidiki motif di balik kegilaan ini dan mengamankan bukti-bukti lain. Rendra kembali dari dapur membawa nampan berisi teh hangat. Jihan langsung mengubah ekspresinya menjadi tenang dan santai. Mereka berbincang basa-basi sebentar tentang kondisiku dan asuransi rumah. Jihan memainkan perannya dengan sempurna, tidak menunjukkan sedikitpun tanda bahwa dia baru saja mengetahui Rendra adalah monster. Di tengah perbincangan mereka, bel apartemen kembali berbunyi. Kali ini tamu yang datang adalah seorang pria parubaya berpenampilan rapi dengan tas kerja kulit yang terlihat mahal. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Santoso, seorang notaris. Kedatangan Pak Santoso membuat keningku berkerut. Aku tidak ingat kami memiliki urusan dengan notaris, kecuali mungkin soal dokumen rumah yang terbakar. Namun, Pak Santoso menjelaskan bahwa kedatangannya bukan soal rumah, melainkan soal wasiat dari Paman Ruslan. Nama itu terdengar asing di telingaku. Tetapi samar-samar aku ingat ibu pernah bercerita tentang kakaknya yang pergi merantau dan sukses besar di luar pulau. Namun hubungan mereka terputus karena masalah keluarga di masa lalu. Ternyata, Paman Ruslan baru saja meninggal dunia karena serangan jantung mendadak seminggu yang lalu. Pak Santoso duduk di hadapan kami dan mulai membuka berkas-berkasnya. Dia menjelaskan bahwa Paman Ruslan tidak memiliki istri maupun anak. Dalam surat wasiat terakhirnya, dia menunjukku, keponakan satu-satunya dari adik kesayangannya, sebagai ahli waris tunggal atas seluruh aset kekayaannya. Nilai aset itu membuat mataku terbelalak. Ada tanah perkebunan, saham di beberapa perusahaan tambang, dan deposito yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Aku terdiam 1000 bahasa, tidak percaya bahwa aku mendadak menjadi miliarder di tengah musibah ini. Aku melirik ke arah Rendra. Reaksinya sangat menarik untuk diamati. Dia berpura-pura terkejut, mulutnya terbuka sedikit dan matanya membelalak, tetapi ada kilatan aneh di matanya. Itu bukan kilatan keterkejutan murni, melainkan kilatan keserakahan yang tertahan. Dia tidak bertanya siapa Paman Ruslan atau bagaimana ceritanya, melainkan langsung bertanya tentang prosedur pencairan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga aset itu bisa dipindah tangankan. Pertanyaan-pertanyaan teknis yang terlalu cepat keluar dari mulut seseorang yang seharusnya sedang berduka dan syok. Pak Santoso menatap Rendra dari balik kacamata tebalnya dengan tatapan tajam dan menyelidik. Notaris tua itu tampak tidak nyaman dengan antusiasme Rendra. Dia kemudian berdehem pelan dan mengatakan sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Pak Santoso berkata bahwa sebenarnya dia agak bingung melihat ekspresi kaget Rendra, karena seminggu yang lalu, tepat 1 hari setelah Paman Ruslan meninggal, seseorang yang mengaku sebagai suami Galuh sudah menelepon kantor notaris. Orang itu bertanya secara spesifik tentang apa yang akan terjadi pada warisan tersebut jika ahli waris utama, yaitu aku, meninggal dunia karena kecelakaan tak terduga sebelum sempat menerima warisan. Ruangan itu mendadak hening. Udara terasa begitu berat dan menyesakan. Rendra membeku di tempat duduknya. Wajahnya pucat pasi, topeng ketenangannya retak seketika. Dia mencoba tertawa canggung, mengatakan bahwa mungkin ada orang iseng yang mengaku-ngaku sebagai dirinya, atau mungkin Pak Santoso salah dengar. Tapi aku tahu, dan Jihan pun tahu, bahwa itu adalah Rendra. Dia sudah tahu soal kematian Paman Ruslan dan warisan ini sebelum aku tahu. Dan pertanyaan tentang kecelakaan tak terduga, itu adalah bukti bahwa kebakaran rumah kami bukanlah impuls sesaat, melainkan rencana yang disusun matang segera setelah dia mendengar kabar tentang harta itu. Rendra ingin membunuhku agar warisan itu jatuh ke tangannya sebagai suami. Karena dia tahu jika aku masih hidup, dia tidak akan bisa menguasai harta itu sepenuhnya.
Ketegangan di ruang tamu apartemen itu masih terasa kental sepeninggal Pak Santoso. Rendra tampak gelisah, mondar-mandir di dekat jendela sambil sesekali memijat pelipisnya. Dia berusaha keras untuk kembali bersikap normal, tetapi pernyataan Pak Santoso tentang telepon misterius itu jelas mengguncang mentalnya. Dia takut ketahuan. Aku duduk diam di sofa, berpura-pura masih bingung dengan semua informasi tentang warisan ini, padahal di dalam hati aku sedang menyusun potongan-potongan teka-teki yang mengerikan ini. Jihan sudah pamit pulang lebih dulu dengan membawa salinan dokumen wasiat untuk dipelajari, berjanji akan membantuku mengurus legalitasnya. Tatapan matanya saat berpamitan padaku menyeratkan pesan kuat. Bertahanlah, kita akan menjebaknya. Malam itu, Rendra mulai melancarkan serangan psikologisnya lagi. Dia duduk di sampingku, memegang tanganku, dan mulai berbicara tentang betapa besarnya rezeki yang Tuhan berikan kepada kami di balik musibah kebakaran ini. Dia bilang uang warisan Paman Ruslan bisa kita gunakan untuk membangun istana yang lebih megah, keliling dunia, dan memulai bisnis baru. Dia mulai menyodorkan rencana-rencana masa depan yang muluk. Namun, di balik kata-kata manisnya, dia mulai menyelipkan desakan-desakan halus. Dia bilang sebaiknya uang warisan itu nanti segera dipindahkan ke rekening bersama demi keamanan, atau diinvestasikan atas nama perusahaan yang akan dia kelola, karena aku dianggap tidak mengerti soal bisnis. Aku hanya mengangguk-angguk polos, memainkan peranku sebagai istri yang bodoh dan penurut. Aku bilang padanya bahwa aku percaya padanya 100% dan akan menandatangani apapun yang dia minta nanti. Mendengar itu, wajah Rendra tampak cerah. Dia mencium keningku, memuji-muji bahwa aku adalah istri yang paling berbakti. Dia tidak sadar bahwa di balik diamku, aku sedang menahan rasa jijik yang luar biasa. Setiap sentuhannya terasa seperti kulit ular yang dingin di kulitku. Keesokan harinya, Jihan datang lagi dengan alasan ingin menemaniku makan siang karena Rendra harus keluar sebentar mengurus klaim asuransi mobil. Alasan yang dibuat-buat karena aku tahu dia sebenarnya pergi menemui penagih utang atau selingkuhannya. Begitu Rendra pergi, Jihan langsung membuka tas kerjanya dan mengeluarkan dokumen wasiat yang sudah dia pelajari semalaman bersama tim hukumnya. Wajah Jihan tampak serius. Dia menunjuk satu paragraf di halaman tengah dokumen itu, sebuah klausul yang tertulis dengan huruf kecil namun memiliki dampak yang sangat fatal. Jihan menjelaskan bahwa Paman Ruslan adalah orang yang sangat teliti dan mungkin sedikit paranoid, karena dia tahu dia memiliki banyak kerabat yang serakah. Dalam wasiatnya, Paman Ruslan menyertakan sebuah klausul keamanan. Klausul itu berbunyi, harta warisan hanya dapat dicairkan dan dipindahkan kepemilikannya secara sah kepada ahli waris, Galuh, jika ahli waris terbukti masih hidup dan sehat walafiat minimal 30 hari setelah tanggal kematian pewaris, Paman Ruslan. Jika ahli waris meninggal dunia dalam kurun waktu 30 hari tersebut, maka seluruh harta warisan akan batal diberikan kepada keluarga dan otomatis disumbangkan seluruhnya ke 3 yayasan sosial yang sudah ditunjuk. Aku tertegun membaca kalimat itu. Jihan menjelaskan implikasinya dengan cepat. Paman Ruslan meninggal 7 hari yang lalu. Artinya, masa tunggu 30 hari itu masih berjalan. Jika aku mati dalam kebakaran 3 hari yang lalu, yang berarti masih dalam kurun waktu 10 hari setelah kematian Paman, maka Rendra tidak akan mendapatkan sepeser pun. Harta itu akan hangus dari tangan keluarga dan lari ke yayasan sosial. Rendra, dengan segala keserakahannya, pasti hanya membaca bagian, Galuh adalah ahli waris tunggal, dan melewatkan atau salah menafsirkan klausul keamanan 30 hari ini. Dia berpikir dengan membunuhku secepatnya, dia akan langsung jadi ahli waris pengganti. Padahal, tindakannya membakar rumah itu justru nyaris membuat dia kehilangan segalanya. Sekarang semuanya menjadi masuk akal kenapa Rendra tampak begitu syok dan sedikit lega saat melihatku selamat di halaman rumah malam itu. Awalnya aku kira dia kaget karena rencananya gagal, tapi ternyata dia kaget karena menyadari kebodohannya sendiri. Dia pasti baru membaca ulang wasiat itu atau diberitahu oleh seseorang setelah dia merencanakan kebakaran. Jika aku mati malam itu, dia akan menjadi duda miskin yang dikejar utang, bukan duda kaya raya. Dia membutuhkan aku tetap hidup. Setidaknya untuk sementara waktu. Jihan menghitung hari di kalender ponselnya. Masa 30 hari itu akan berakhir tepat 3 minggu lagi. Selama 3 minggu ke depan, nyawaku adalah aset paling berharga bagi Rendra. Dia harus menjagaku mati-matian agar aku tidak tergores sedikit pun. Namun, begitu hari ke-31 tiba, saat warisan itu resmi jatuh ke tanganku secara hukum, saat itulah aku tidak lagi berguna baginya. Bahkan, aku akan menjadi penghalang. Rendra pasti akan merencanakan kecelakaan kedua tepat setelah warisan cair. Aku merasakan darahku berdesir. Aku punya waktu 3 minggu. 3 minggu di mana aku aman dari pembunuhan, tapi hidup dalam kepura-puraan dengan seorang psikopat.
Rendra pasti akan bersikap seperti malaikat pelindung selama sisa hari ini. Dia tidak akan membiarkan aku mati tersedak makanan sekalipun. Tapi itu juga berarti dia akan mengawasiku dengan ketat agar aku tidak kabur atau membatalkan proses warisan. Benar saja, saat Rendra pulang sore itu, sikapnya berubah menjadi sangat protektif yang berlebihan. Dia melarangku memasak karena takut aku terkena pisau atau api kompor. Dia bahkan mengecek obat-obatan yang kuminum, memastikan dosisnya tepat. Bukan karena dia sayang, tapi karena dia takut investasinya mati sebelum jatuh tempo. Saat makan malam, dia bertanya dengan nada santai tentang tanggal pasti pencairan warisan menurut Pak Santoso. Aku menjawab sesuai instruksi Jihan, bahwa prosesnya akan selesai tepat di akhir bulan, pas dengan berakhirnya masa tunggu 30 hari itu. Rendra tersenyum lebar, matanya berbinar menatap kalender dinding. Dia melingkari tanggal itu dengan spidol merah, mengatakan bahwa kita harus merayakannya dengan makan malam romantis di villa pegunungan nanti. Merayakan awal hidup baru kita, katanya. Aku tahu apa maksud sebenarnya. Villa pegunungan yang sepi, jauh dari keramaian, tepat setelah uang masuk rekening. Itu adalah tempat eksekusi yang dia siapkan untukku. Dia berencana membunuhku di sana setelah aku menandatangani pemindahan aset. Malam itu, saat Rendra tidur lelap dengan senyum kemenangan di wajahnya, aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa takutku perlahan berubah menjadi tekad yang membaja. Dia pikir dia yang memegang kendali permainan ini dengan tanggal yang dilingkarinya itu. Dia tidak tahu bahwa aku dan Jihan sudah menyiapkan kejutan untuknya. Dia menunggu hari ke-31 untuk membunuhku, tapi aku tidak akan menunggu selama itu untuk menghancurkannya. Aku akan menggunakan ketamakannya sendiri sebagai senjata untuk menjerat lehernya. Perburuan ini bukan lagi tentang kucing mengejar tikus, tapi tikus yang memasang perangkap untuk singa yang lapar. Hari-hari berlalu di apartemen mewah itu dengan atmosfer yang semakin mencekam, setidaknya bagiku. Rendra masih terus memainkan perannya sebagai suami siaga yang penuh kasih sayang, namun di balik topeng itu, aku bisa merasakan ketegangan yang merayap di setiap gerak-geriknya. Dia seperti seekor serigala yang dipaksa menjadi anjing penjaga, gelisah dan menahan lapar. Dia terus memantau kalender, menghitung hari demi hari menuju berakhirnya masa tunggu 30 hari, sesuai klausul wasiat Paman Ruslan. Bagi Rendra, setiap detik yang berlalu adalah langkah mendekati kekayaan tanpa batas. Namun bagiku, setiap detik adalah kesempatan untuk menggerogoti kewarasan mentalnya perlahan-lahan sebelum aku memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Aku tidak hanya ingin menjebloskannya ke penjara, aku ingin dia merasakan ketakutan yang sama seperti yang kurasakan saat terjebak di kamar yang terbakar itu. Rencana balas dendamku dimulai dengan hal-hal kecil, remeh, namun cukup untuk mengganggu tidur nyenyaknya. Aku menyebutnya sebagai teror sunyi. Siang itu, Rendra sedang keluar sebentar untuk bertemu dengan seseorang yang dia sebut sebagai rekan bisnis. Padahal aku tahu dari pelacak GPS di mobilnya bahwa dia pergi ke kantor pegadaian. Mungkin dia mulai kehabisan uang tunai untuk menutupi gaya hidup mewahnya, sementara menunggu warisan cair. Kesempatan ini tidak kusia-siakan. Aku mengeluarkan sebuah benda yang berhasil diselamatkan Jihan dari reruntuhan rumah kami sehari setelah kebakaran. Itu adalah sebuah jam tangan logam milik Rendra, jam tangan kesayangannya yang dia pikir ikut hangus terbakar di kamar tidur utama. Kaca jam itu retak dan talinya sedikit meleleh, memberikan kesan angker yang sempurna. Aku meletakkan jam tangan rusak itu tepat di tengah bantal tidur Rendra. Posisinya sangat presisi, seolah-olah diletakkan dengan sengaja sebagai peringatan. Setelah itu, aku duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi, dan berpura-pura menonton acara masak dengan wajah datar. Jantungku berdebar kencang menunggu kepulangannya. 1 jam kemudian, pintu apartemen terbuka. Rendra masuk dengan wajah lelah dan kemeja yang sedikit kusut. Dia menyapaku sekilas, mencium puncak kepalaku yang tertutup hijab, lalu masuk ke kamar tidur untuk mengganti pakaian. Aku menahan napas, menghitung detik dalam diam. 1, 2, 3. Terdengar suara benda jatuh yang cukup keras dari dalam kamar, diikuti dengan seruan tertahan. Rendra keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. Dia memegang jam tangan itu dengan tangan gemetar, matanya menatapku dengan sorot horor dan kebingungan yang bercampur aduk. Napasnya memburu. Dia bertanya dengan suara serak, dari mana benda ini berasal. Aku menoleh padanya dengan tatapan polos yang sudah kulatih berjam-jam di depan cermin. Aku mengerutkan kening dan bertanya balik benda apa yang dia maksud. Rendra menyodorkan jam tangan itu ke wajahku, bersikeras bahwa dia menemukannya di atas bantalnya. Aku menyentuh jam itu dengan ujung jari, lalu menggeleng pelan. Aku berkata dengan nada bingung bahwa aku tidak melihat apa-apa di sana tadi saat merapikan tempat tidur, dan aku bahkan tidak tahu kalau jam itu selamat dari kebakaran.
Aku menambahkan bumbu drama dengan mengatakan mungkin dia salah lihat, atau mungkin dia terlalu lelah sehingga berhalusinasi. Rendra terdiam. Dia menatap jam tangan itu, lalu menatapku, lalu kembali ke jam tangan itu. Logikanya berbenturan. Dia tahu mustahil jam itu berjalan sendiri ke sana. Tapi melihat reaksiku yang begitu tenang dan meyakinkan, dia mulai meragukan ingatannya sendiri. Apakah dia tadi membawanya dan lupa? Atau apakah ada orang lain yang masuk ke apartemen ini? Bibit paranoia telah berhasil kutanam. Malam itu, Rendra tidak bisa tidur. Aku bisa merasakan dia bolak-balik mengubah posisi tidurnya di sampingku. Dia bangun beberapa kali untuk memeriksa kunci pintu depan dan jendela, memastikan semuanya terkunci rapat. Ketakutan akan adanya penyusup atau seseorang yang mengetahui rahasianya mulai menghantuinya. Dia merasa diawasi, tapi dia tidak tahu oleh siapa. Aku tidur memunggunginya, tersenyum puas dalam kegelapan. Ini baru permulaan. 2 hari kemudian, aku meningkatkan intensitas permainanku. Kali ini aku menggunakan teknologi. Rendra adalah tipe orang yang sangat menjaga privasi gadgetnya. Tapi dia ceroboh dengan laptop yang kami gunakan bersama di ruang kerja apartemen. Saat dia sedang mandi, aku membuka laptop itu dan melakukan pencarian di mesin pencari dengan kata kunci yang sangat spesifik dan provokatif. Cara membuktikan pembakaran rumah yang disengaja, tanda-tanda suami psikopat, dan hukuman maksimal untuk pembunuhan berencana demi warisan. Aku membiarkan tab-tab pencarian itu terbuka berjejer di layar, lalu aku meninggalkan laptop itu dalam keadaan menyala di meja ruang tamu, seolah-olah aku baru saja memakainya dan lupa menutupnya. Setelah itu, aku masuk ke kamar mandi satunya, menyalakan keran air agar terdengar seperti aku sedang sibuk mencuci muka atau berwudu. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku mengintip ke ruang tamu. Rendra keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di lehernya. Dia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum, namun langkahnya terhenti saat melewati meja ruang tamu. Layar laptop yang menyala menarik perhatiannya. Dia membungkuk sedikit untuk melihat apa yang ada di layar. Detik berikutnya, tubuhnya menegang kaku seperti tersengat listrik. Aku melihat tangannya mencengkeram pinggiran meja dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia membaca satu persatu judul tab yang terbuka itu. Wajahnya yang tadi segar sehabis mandi kini berubah menjadi merah pada menahan amarah dan ketakutan. Dia menoleh cepat ke arah kamar mandi tempat aku bersembunyi. Tatapannya liar, penuh kecurigaan. Dia sadar bahwa aku, istri yang dia anggap bodoh dan penurut ini, ternyata sedang menggali kuburannya. Namun, dia tidak bisa langsung melabrakku. Jika dia marah karena aku mencari tahu soal pembakaran disengaja, itu sama saja dia mengakui perbuatannya. Dia terjebak dalam dilema yang menyiksa. Dengan gerakan cepat dan panik, Rendra menutup semua tab pencarian itu dan menghapus riwayat penelusuran, histori. Dia mencoba menghilangkan jejak ketahuanku. Setelah itu dia duduk di sofa, mengusap wajahnya dengan kasar. Napasnya terdengar berat. Dia mulai menyadari bahwa rencananya tidak berjalan mulus. Dia mulai bertanya-tanya, seberapa banyak yang sebenarnya aku tahu? Apakah aku sudah punya bukti? Atau aku hanya sekadar curiga tanpa dasar? Ketidakpastian itu membunuhnya perlahan. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di sampingnya dan bertanya apakah dia sudah melihat resep masakan yang tadi kucari di laptop. Pertanyaan jebakan. Jika dia bilang, iya, berarti dia mengakui dia melihat layar laptop. Jika dia bilang, tidak, dia berbohong. Rendra tergagap. Menjawab bahwa dia tidak memperhatikan laptop dan langsung menutupnya karena silau. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Senyum yang kubuat semirip mungkin dengan senyumnya saat kebakaran itu. Aku melihat dia menelan ludah dengan susah payah saat melihat senyumku. Dia mulai takut padaku. Teror berlanjut di hari-hari berikutnya. Aku mulai memutar rekaman suara api yang sangat pelan dari speaker Bluetooth kecil yang kusembunyikan di balik lemari. Suaranya sangat lirih, nyaris di ambang batas pendengaran, seperti suara gemeretak kayu terbakar yang jauh. Rendra sering tiba-tiba berhenti bicara dan menajamkan telinganya, bertanya apakah aku mendengar suara api. Aku selalu menjawab tidak dengan wajah khawatir, menyarankan agar dia memeriksakan telinganya ke dokter THT atau berkonsultasi ke psikiater, karena mungkin dia mengalami trauma pasca kejadian. Kata psikiater membuatnya tersinggung dan marah, tapi jauh di lubuk hatinya, dia mulai merasa gila. Puncak dari fase ini adalah ketika aku, secara tidak sengaja, meninggalkan dokumen polis asuransi jiwa atas namaku di meja makan. Dokumen yang seharusnya dia simpan rapat-rapat di brankas pribadinya. Jihan membantuku mendapatkan salinan itu dari orang dalam perusahaan asuransi. Saat Rendra melihat dokumen itu tergeletak begitu saja di samping piring sarapannya,
dia benar-benar kehilangan kendali emosinya. Dia membentakku, bertanya dari mana aku mendapatkan dokumen itu. Dengan tenang, aku menjawab bahwa ada kurir yang mengantarkannya tadi pagi saat dia masih tidur. Aku berkata, "Wah, ternyata kamu sayang sekali padaku ya, Mas. Kamu mendaftarkan asuransi jiwa dengan nilai klaim 5 miliar rupiah, hanya sebulan sebelum kebakaran. Kebetulan sekali, ya?" Kalimat itu kuucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, namun mataku menatap tajam ke manik matanya. Rendra terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia sadar, aku bukan lagi domba yang digiring ke pembantaian. Aku adalah saksi mata yang memegang pisau di belakang punggungnya. Momen itu mengubah dinamika di antara kami. Rendra tidak lagi melihatku sebagai aset yang harus dijaga sampai hari ke-31. Dia kini melihatku sebagai ancaman nyata yang harus segera dimusnahkan, tidak peduli apapun konsekuensinya terhadap warisan. Keserakahannya mulai kalah oleh insting bertahan hidupnya. Dia tidak ingin masuk penjara. Dia mulai berpikir bahwa lebih baik kehilangan warisan daripada membusuk di sel tahanan. Aku bisa melihat perubahan itu di matanya yang menggelap. Dia sedang merencanakan sesuatu yang nekat. Dan itulah yang kutunggu. Aku ingin dia panik, aku ingin dia ceroboh, dan aku ingin dia melakukan kesalahan fatal yang akan menjadi bukti pamungkas bagi polisi. Jebakan tikus telah berhasil, dan sang tikus kini sedang berlarian panik mencari jalan keluar, tanpa sadar bahwa dia sedang berlari menuju jurang. Ketegangan di apartemen mencapai titik didihnya. Rendra tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dia menjadi paranoid, sering mengintip dari balik tirai jendela ke jalanan di bawah, curiga ada polisi yang mengintai. Botol-botol minuman keras mulai menumpuk di tempat sampah, tanda bahwa dia berusaha melarikan diri dari ketakutan yang menghantuinya. Dia jarang berbicara padaku, dan jika bicara, nadanya ketus dan penuh kecurigaan. Namun, anehnya, pagi itu sikapnya berubah drastis. Dia tiba-tiba kembali menjadi manis. Namun kali ini kemanisannya terasa terburu-buru dan tidak rapi. Ada desakan yang kuat dalam suaranya. Rendra menghampiriku saat aku sedang menyisir rambut di depan cermin rias. Dia memijat bahuku pelan, lalu berkata bahwa aku terlihat sangat pucat dan butuh udara segar. Dia menyarankan agar aku pergi ke salon langgananku yang berada di pinggiran kota untuk memanjakan diri, melakukan perawatan spa seharian agar rileks. Dia bahkan menawarkan mobilnya, sebuah SUV hitam yang jarang dia pakai, karena mobilku ikut terbakar dalam kejadian tempo hari. Dia beralasan mobil itu lebih aman dan nyaman untukku. Aku menatap pantulan wajahnya di cermin. Ada keringat dingin di dahinya meskipun ruangan ber-AC. Matanya tidak berani menatap mataku secara langsung. Intuisiku berteriak keras bahwa ini adalah jebakan. Tumben sekali dia menyuruhku pergi jauh sendirian menggunakan mobilnya. Padahal sebelumnya dia sangat protektif. Aku tersenyum dan mengiyakan tawarannya. Aku bilang itu ide yang bagus dan aku akan bersiap-siap. Rendra tampak lega luar biasa. Dia segera memberikan kunci mobil itu padaku, dan berkata dia sudah memanaskan mesinnya di basement. Begitu Rendra keluar dari kamar, aku segera mengirim pesan singkat pada Jihan. Jihan dan tim detektif sewaannya sebenarnya sudah memasang alat penyadap suara berukuran mikro di dalam kabin dan di balik kap mesin mobil Rendra 2 hari yang lalu, saat mobil itu diparkir di luar. Aku meminta Jihan mengecek rekaman suara atau aktivitas di sekitar mobil itu dalam 1 jam terakhir. Tak butuh waktu lama, Jihan meneleponku. Suaranya terdengar tegang dan serius. Dia melarangku keras untuk menaiki mobil itu. Jihan memutarkan rekaman suara yang tertangkap oleh alat penyadap sekitar 30 menit yang lalu. Terdengar suara langkah kaki berat mendekati mobil di basement yang sepi. Kemudian terdengar suara kap mesin dibuka, diikuti oleh suara denting logam beradu dengan logam. Suara tang jepit yang memutar baut, suara desis halus cairan rem yang mungkin bocor, dan napas berat seseorang yang sedang bekerja dalam ketergesaan. Itu napas Rendra. Dia menyabotase rem mobilnya sendiri. Dia berniat membuatku mengalami kecelakaan tunggal di jalan menuju salon yang medannya memang berbukit dan berkelok. Jika aku mati di sana, itu akan terlihat seperti kecelakaan murni akibat kelalaian pengemudi atau rem blong. Rendra sudah tidak peduli lagi dengan klausul 30 hari itu. Baginya, aku yang tahu terlalu banyak jauh lebih berbahaya daripada kehilangan uang warisan. Mendengar rekaman itu, sekujur tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang meluap-luap. Laki-laki ini benar-benar tidak punya hati nurani. Dia sudah gagal membakarku hidup-hidup, dan sekarang dia ingin menghancurkan tubuhku dalam rongsokan mobil di jurang. Cukup sudah. Aku tidak akan membiarkan dia mengatur skenario kematianku lagi. Kali ini, aku yang akan menulis naskahnya. Aku tetap berpakaian rapi,
mengenakan setelan terbaikku dan merapikan hijab dengan sempurna. Aku mengambil tas tangan dan kunci mobil yang diberikan Rendra. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah mantap. Rendra sudah menunggu di ruang tamu, duduk di sofa sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke lutut dengan gelisah. Saat melihatku, dia langsung berdiri dan tersenyum lebar. Dia bertanya apakah aku sudah siap, dan mengingatkanku untuk berhati-hati di jalan, karena jalanan menuju salon itu cukup rawan. Betapa ironisnya nasihat itu keluar dari mulut orang yang baru saja memotong kabel rem. Aku mengangguk dan berpamitan. Aku berjalan menuju pintu keluar, sementara Rendra mengamatiku dari belakang dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara harapan jahat dan ketegangan. Begitu pintu tertutup, aku tidak menuju lift ke basement. Sebaliknya, aku berjalan menuju tangga darurat, turun 1 lantai, lalu keluar melalui lobi utama apartemen. Di sana, sebuah taksi online yang sudah kupesan sebelumnya telah menunggu. Aku masuk ke dalam taksi dan meminta sopir untuk membawaku ke sebuah kafe di seberang kantor polisi pusat, tempat Jihan sudah menunggu. Di dalam taksi, aku mengeluarkan ponselku. Aku membuka aplikasi kamera yang terhubung dengan CCTV mini yang diam-diam dipasang Jihan di garasi apartemen. Di layar ponsel, aku bisa melihat mobil SUV hitam itu terparkir diam, menunggu mangsanya yang tak kunjung datang. Setelah 15 menit berlalu, aku memutuskan untuk mengirimkan bom kejutan untuk Rendra. Aku mengetik sebuah pesan WhatsApp, kalimat yang sudah kurangkai di kepalaku sejak tadi. Sayang, terima kasih tawarannya. Tapi aku mendadak merasa lebih nyaman naik taksi online. Oh ya, sebaiknya kamu jangan pakai mobil SUV itu dulu. Sepertinya ada masalah di bagian remnya. Tadi montir bengkel langgananmu meneleponku. Katanya dia menemukan tang jepitmu tertinggal di sana saat kamu memperbaiki sesuatu setengah jam yang lalu. Hati-hati ya, Mas. Polisi mungkin sedang menuju ke sana untuk mengambil tang itu sebagai barang bukti. Aku menekan tombol kirim. Tanda centang 2 abu-abu berubah menjadi biru dalam hitungan detik. Rendra sedang memegang ponselnya. Aku bisa membayangkan kepanikan yang meledak di wajahnya saat ini. Dia pasti membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dia sadar bahwa aku tidak hanya selamat dari jebakannya, tapi aku juga mengawasinya. Aku tahu segalanya. Dan yang lebih menakutkan baginya, aku menyebut kata polisi. Melalui kamera CCTV di ponselku, aku melihat pintu lift basement terbuka. Rendra berlari keluar dengan wajah seperti orang gila. Dia masih memakai baju rumah, tanpa alas kaki. Dia berlari menuju mobil SUV-nya, membuka kap mesin dengan kasar, lalu meraba-raba bagian mesin dengan panik. Mungkin berusaha memperbaiki kembali apa yang sudah dia rusak atau mencari alat penyadap yang kusebutkan. Tindakannya itu justru semakin mengkonfirmasi kesalahannya. Kamera merekam semuanya dengan jelas. Jihan di ujung sana pasti juga sedang merekam adegan ini sebagai bukti tambahan percobaan pembunuhan. Rendra tampak frustrasi. Dia membanting kap mesin, lalu menendang ban mobilnya sendiri sambil berteriak marah yang tidak terdengar suaranya di CCTV. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari kamera pengawas, tapi kamera Jihan tersembunyi dengan sangat baik. Dia sadar dia sudah masuk perangkap. Rendra lalu mengeluarkan ponselnya dan mencoba meneleponku. Layar ponselku berkedip menampilkan nama suamiku, dengan foto profil kami berdua yang tersenyum bahagia. Aku menatap panggilan itu dengan dingin, lalu menekan tombol tolak dan memblokir nomornya. Permainan petak umpet sudah berakhir. Sekarang adalah waktunya konfrontasi terbuka. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan menemuinya, tapi dengan caraku dan di medanku sendiri. Mobil taksi terus melaju membelah jalanan kota yang padat, membawaku semakin jauh dari apartemen neraka itu, menuju titik balik di mana korban akan berubah menjadi hakim. Rendra telah membuat kesalahan fatal keduanya, dan kali ini, tidak akan ada jalan kembali baginya. Aku menarik napas panjang, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya mulai mengisi paru-paruku. Perang ini akan segera berakhir, dan aku pastikan akulah pemenangnya. Taksi online yang kutumpangi melaju membelah kemacetan kota, membawaku menjauh dari apartemen yang kini terasa seperti penjara. Di dalam mobil, aku duduk dengan punggung tegak, menatap jalanan yang padat melalui kaca jendela yang sedikit berembun. Pikiranku tidak lagi dipenuhi ketakutan seperti hari-hari sebelumnya. Rasa takut itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah kekuatan baru yang dingin dan tajam. Aku baru saja lolos dari maut untuk yang kedua kalinya. Rendra, laki-laki yang pernah kuanggap sebagai pelindungku, secara sadar dan sengaja memotong kabel rem mobil itu. Dia menginginkan kematianku hari ini. Namun, takdir berkata lain. Tuhan masih memberiku kesempatan untuk bernapas, dan napas ini akan kugunakan untuk menyeretnya ke neraka dunia yang Dia ciptakan sendiri.
Aku bertemu Jihan di sebuah kafe privat yang sepi, tempat kami biasa menghabiskan waktu dulu sebelum badai ini menerjang. Jihan sudah menunggu dengan wajah tegang, dikelilingi tumpukan berkas dan laptop yang menyala. Begitu aku duduk, Jihan langsung menggenggam tanganku erat. Matanya menatapku lekat, memeriksa apakah aku terluka. Aku menggeleng pelan, memberitahunya bahwa aku baik-baik saja secara fisik, tetapi batinku sudah mati rasa. Kami mendengarkan kembali rekaman suara dari garasi itu. Suara napas Rendra yang memburu saat merusak rem mobil terdengar begitu jelas dan mengerikan. Itu adalah suara keputusasaan seorang pria yang kalah judi dan mencoba melipat gandakan taruhannya dengan nyawa orang lain. Jihan mengatakan bahwa bukti ini sudah cukup kuat untuk membawa polisi menangkap Rendra atas tuduhan percobaan pembunuhan. Namun, aku menggeleng. Aku menolak saran Jihan untuk langsung lapor polisi saat itu juga. Penjara terlalu mudah baginya. Aku ingin dia merasakan kehancuran total. Aku ingin menghancurkan harapannya, menguliti keserakahannya, dan membiarkan dia melihat sendiri betapa sia-sianya kejahatan yang dia lakukan. Aku memutuskan untuk kembali ke apartemen. Jihan menatapku seolah aku sudah gila. Dia melarang keras, mengatakan itu sama saja bunuh diri. Tapi aku meyakinkannya bahwa Rendra tidak akan berani menyentuhku sekarang. Rendra sedang panik. Dia tahu aku tahu. Dan dalam kepanikan itu, dia akan menjadi ceroboh. Aku butuh konfrontasi ini untuk memancingnya melakukan kesalahan terakhir yang akan menutup semua celah hukum baginya. Aku meminta Jihan dan tim keamanan sewaannya untuk bersiap di sekitar apartemen, menunggu aba-aba dariku. Dengan berat hati, Jihan setuju, namun dia memasangkan alat pelacak dan tombol darurat kecil di balik jam tanganku. Aku kembali ke sarang serigala itu bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai pemburu. Sesampainya di apartemen, suasana terasa begitu hening dan mencekam. Pintu tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan dan melangkah masuk. Ruang tamu berantakan. Bantal-bantal sofa berserakan di lantai, pecahan gelas kaca bertebaran di dekat meja televisi. Rendra duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan kaki ditekuk. Dia menunduk dalam, kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri. Penampilannya sangat kacau. Kemejanya kusut, wajahnya merah padam, dan matanya liar. Saat dia mendengar langkah kakiku, dia mendongak. Tatapan kami bertemu. Tidak ada lagi sandiwara suami penyayang. Topeng itu sudah hancur berkeping-keping. Yang ada di hadapanku hanyalah laki-laki asing yang dipenuhi amarah dan ketakutan. Rendra tertawa pelan, tawa yang kering dan sumbang. Dia bangkit berdiri dengan gerakan sempoyongan, sepertinya dia sudah minum alkohol cukup banyak untuk menenangkan sarafnya. Dia bertanya dengan nada sinis, untuk apa aku pulang jika aku sudah tahu dia mencoba membunuhku? Dia menantangku untuk lapor polisi, berteriak bahwa dia punya 1000 cara untuk lolos, karena tidak ada saksi mata langsung yang melihatnya memotong rem itu. Dia mulai meracau tentang betapa tidak adilnya hidup ini padanya, tentang utang-utang yang mencekiknya, dan betapa egoisnya aku yang mewarisi harta Paman Ruslan tapi tidak mau membaginya secara sukarela. Logika berpikirnya sudah terbalik. Dia menyalahkan aku atas kejahatan yang dia lakukan. Aku berdiri diam di dekat pintu, menjaga jarak aman namun tetap memancarkan aura dominan. Aku menatapnya dengan tatapan datar, tanpa emosi. Aku berkata padanya bahwa aku tidak lapor polisi bukan karena aku takut atau tidak punya bukti, melainkan karena aku ingin memberitahunya sebuah fakta kecil yang terlewatkan oleh otak serakahnya. Rendra mendengus meremehkan, melangkah maju mendekatiku dengan gestur mengancam. Dia berkata bahwa dia tidak peduli lagi dengan fakta apapun, yang dia tahu hanyalah aku harus mati agar warisan itu jatuh ke tangannya sebelum masa 30 hari habis. Dia sudah tidak peduli dengan penjara, dia hanya peduli pada uang. Keserakahan telah memakan habis sisa akal sehatnya. Dengan suara tenang namun tegas, aku menjatuhkan bom yang sudah kusiapkan. Aku berkata, Rendra, kamu begitu sibuk merencanakan kematianku demi warisan Paman Ruslan. Tapi tahukah kamu bentuk warisan itu? Rendra berhenti melangkah. Keningnya berkerut. Aku melanjutkan, kamu pikir warisan itu berupa uang tunai yang ditransfer otomatis ke rekening? Kamu salah besar. Sebagian besar aset Paman Ruslan, yang nilainya ratusan miliar itu, berbentuk surat berharga, sertifikat tanah, dan obligasi fisik. Dan tahukah kamu di mana Paman Ruslan menyimpannya sebelum dia meninggal? Dia menitipkannya pada ibu. Dan ibu menyimpannya di satu-satunya tempat yang dia anggap aman di rumah kita. Wajah Rendra memucat. Matanya membelalak lebar. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mulai menyadari kemana arah pembicaraanku. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama dinginnya dengan senyumnya di malam kebakaran itu. Aku melanjutkan kalimatku dengan penekanan di setiap kata,
Dokumen-dokumen itu, Rendra, tersimpan rapi di dalam brankas baja yang ada di kamar tidur utama. Kamar yang kamu siram bensin. Kamar yang kamu bakar dengan api yang begitu besar, hingga melahap segalanya. Rendra menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal kenyataan. Dia berteriak bahwa brankas itu tahan api. Dia meyakinkan dirinya sendiri, bahwa dia sudah mengecek spesifikasi brankas itu saat membelinya dulu. Namun aku tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Aku mengingatkannya bahwa brankas itu adalah model lama yang ketahanan apinya hanya untuk kebakaran ringan, bukan untuk kebakaran hebat yang dirancang dengan bahan bakar tambahan seperti bensin yang dia gunakan. Suhu api malam itu pasti melebihi kapasitas ketahanan brankas. Kertas di dalamnya pasti sudah menjadi abu. Kamu tidak hanya gagal membunuhku, Rendra, kataku dengan nada menusuk. Kamu juga membakar satu-satunya alasan kamu melakukan semua ini. Kamu membakar uangmu sendiri. Kamu membakar masa depan kayamu menjadi debu hitam yang tidak berharga. Kamu membunuh rumah kita, membunuh pernikahan kita, dan pada akhirnya, kamu tidak mendapatkan apa-apa selain abu. Kata-kataku menghunjam tepat di ulu hatinya. Rendra mundur beberapa langkah, kakinya lemas menabrak meja kopi. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berganti menjadi wajah orang yang kehilangan segalanya. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Hanya terdengar deru napas Rendra yang berat dan tidak beraturan. Otaknya bekerja keras memproses informasi itu. Dia membayangkan tumpukan sertifikat tanah dan obligasi senilai miliaran rupiah yang kini hangus tak bersisa. Rasa penyesalan yang bukan karena dosa, melainkan karena kerugian materi, mulai merayap di wajahnya. Dia tiba-tiba berteriak keras, melampiaskan frustrasinya dengan menendang sofa hingga terbalik. Dia meraung seperti binatang yang terluka, memaki-maki kebodohannya sendiri. Kemudian, sebuah ide gila melintas di matanya. Dia menatapku tajam, lalu berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Dia menyambar kunci mobilku yang tergeletak di meja, karena mobilnya sendiri sudah dia rusak. Dia berlari keluar apartemen seperti orang kesurupan. Aku tahu kemana dia akan pergi. Dia akan kembali ke runtuhan rumah kami. Dia ingin membuktikan ucapan saya. Dia ingin melihat sendiri isi brankas itu. Dia masih memiliki secercah harapan bodoh bahwa dokumen-dokumen itu selamat. Aku membiarkannya pergi. Aku tidak menghalanginya. Segera setelah dia menghilang di balik pintu lift, aku menghubungi Jihan melalui alat komunikasiku. Dia sedang menuju ke sana, Jihan. Dia menuju ke rumah. Pastikan semuanya siap. Aku melangkah keluar apartemen dengan tenang, mengikuti permainan babak akhir ini. Rendra sedang berlari menuju kehancuran mentalnya, dan aku akan berada di sana untuk menyaksikannya jatuh ke titik terendah. Aku turun ke lobi dan masuk ke mobil Jihan yang sudah menunggu di depan. Kami mengikuti mobil yang dikendarai Rendra dari jarak aman. Dia mengemudi dengan ugal-ugalan, menerobos lampu merah, menyalip kendaraan lain dengan berbahaya. Kepanikan menguasai kemudinya. Sementara itu, aku duduk di kursi penumpang dengan perasaan yang sulit digambarkan. Ada rasa sedih mengenang rumah itu, tapi rasa puas melihat Rendra menderita jauh lebih dominan. Malam ini akan menjadi malam penentuan. Malam di mana semua kebohongan akan terbongkar di atas puing-puing kebenaran. Langit malam terlihat kelabu tanpa bintang saat kami tiba di lokasi bekas rumah kami. Lingkungan perumahan itu sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang berkedip suram. Garis polisi berwarna kuning hitam masih membentang mengelilingi pekarangan rumah kami yang kini hanyalah gundukan arang dan tembok-tembok hitam yang rapuh. Bau hangus yang khas, campuran antara kayu terbakar, plastik meleleh, dan kenangan yang menjadi debu, langsung menusuk hidung begitu aku turun dari mobil. Angin malam bertiup kencang, menerbangkan debu-debu halus yang membuat mata perih. Di tengah reruntuhan yang menyeramkan itu, terlihat sosok Rendra sedang berjuang sendirian. Rendra terlihat seperti orang gila. Dia telah menerobos garis polisi tanpa peduli. Dengan tangan kosong, dia menggali tumpukan puing di area yang dulunya adalah kamar tidur utama kami di lantai 2, yang kini telah runtuh ke lantai dasar. Dia melempar balok-balok kayu gosong, menendang sisa-sisa genteng, dan mengais-ngais abu yang masih menyisakan hawa panas. Kemejanya yang mahal kini kotor oleh jelaga hitam, tangannya lecet dan berdarah karena tergores paku dan pecahan kaca, tapi dia tidak berhenti. Dia terus menggumamkan kata-kata tidak jelas, mantra keserakahan yang memaksanya terus mencari. Harus ada, pasti ada, tidak mungkin hangus. Racauannya terdengar samar terbawa angin. Dia seperti tikus yang mengais sampah, mencari sisa makanan yang sebenarnya tidak pernah ada. Aku dan Jihan berdiri di balik bayangan pohon besar di seberang jalan, mengawasi pemandangan menyedihkan itu. Beberapa tetangga mungkin mengintip dari balik tirai jendela mereka,
Tapi tidak ada yang berani keluar, karena takut melihat perilaku Rendra yang agresif. Aku memberi isyarat pada Jihan untuk tetap di tempat, sementara aku melangkah maju mendekati garis polisi. Aku ingin dia melihatku. Aku ingin menjadi saksi mata langsung dari momen kehancurannya. Akhirnya, Rendra menemukan apa yang dia cari. Dia berteriak histeris saat tangannya menyentuh sudut benda logam yang tertimbun di bawah runtuhan lemari. Itu adalah brankas kami. Brankas itu terlihat menyedihkan. Catnya mengelupas habis, bodinya penyok di sana-sini akibat tertimpa atap beton, dan warnanya hitam legam karena jilatan api. Rendra berusaha mengangkat brankas itu, tapi benda itu terlalu berat dan panas. Dia jatuh terduduk di atas abu, napasnya tersengal-sengal. Dengan tangan gemetar hebat, dia merogoh saku celananya, mencari kunci cadangan yang untungnya selalu dia bawa di gantungan kuncinya. Dia mencoba memasukkan kunci itu ke lubang kunci brankas, tapi lubangnya macet karena logam yang memuai akibat panas. Rendra memukul-mukul brankas itu dengan batu, berteriak frustrasi, lalu mencoba memutarnya lagi dengan paksa. Terdengar bunyi, klik, yang menyakitkan saat mekanisme kunci akhirnya menyerah. Pintu brankas terbuka perlahan dengan suara engsel yang berderit nyaring, seolah-olah pintu neraka sedang dibuka. Rendra menahan napas. Dia menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke bagian dalam brankas. Kosong. Hanya ada tumpukan abu-abu yang sangat halus di dasar brankas. Tidak ada sertifikat, tidak ada obligasi, tidak ada kertas berharga. Panas api yang intens telah mengubah segalanya menjadi debu. Rendra memasukkan tangannya ke dalam, meraup abu itu, dan membiarkannya tertiup angin. Wajahnya runtuh. Bahunya merosot tajam. Harapan terakhirnya untuk menjadi kaya raya telah lenyap bersama angin malam yang membawa pergi abu itu. Dia meraung panjang, sebuah teriakan keputusasaan yang memilukan hati siapapun yang mendengarnya, kecuali hatiku. Bagiku, teriakan itu adalah musik. Sia-sia, kan? Suaraku memecah tangisannya. Rendra menoleh cepat. Dia melihatku berdiri di batas garis polisi, diterangi lampu jalan. Wajahku bersih, pakaianku rapi, kontras sekali dengan dirinya yang kotor dan menjijikan. Dia menatapku dengan tatapan kosong, air mata mengalir di pipinya yang cemong oleh jelaga. Kamu membakar semuanya? Bisiknya dengan suara serak. Kamu membiarkanku membakar semuanya? Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu diam saja? Dia mulai menyalahkanku lagi, watak aslinya yang tidak pernah mau bertanggung jawab. Dia mencoba bangkit untuk menyerangku, tapi kakinya terlalu lemah. Dia jatuh lagi ke tanah. Aku melangkah melewati garis polisi, mendekatinya perlahan tanpa rasa takut. Aku tidak membiarkanmu membakar apapun, Rendra. Kamu yang memilih menyalakan api itu. Kamu yang memilih jalan ini. Dan asal kamu tahu, aku berhenti tepat 2 meter di hadapannya, abu yang kamu pegang itu bukan surat warisan. Rendra mendongak, matanya menyipit bingung. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku bajuku. Kunci perak yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ibu memang menyimpan dokumen penting di brankas ini dulu. Tapi seminggu sebelum meninggal, ibu memindahkan semua aset berharga, termasuk titipan Paman Ruslan, ke Safe Deposit Box di Bank Sentral. Ibu punya firasat buruk tentangmu, Rendra. Ibu bilang matamu terlalu lapar saat melihat harta. Jadi, brankas di rumah ini sebenarnya sudah kosong sejak lama. Yang terbakar di dalamnya hanyalah tumpukan koran bekas yang kusimpan untuk mengelabui siapapun yang berniat jahat. Mendengar itu, mata Rendra membelalak hingga hampir keluar. Rahangnya jatuh. Tubuhnya membeku. Kenyataan ini jauh lebih menyakitkan daripada sekadar dokumen yang terbakar. Kenyataan bahwa dia membakar rumahnya sendiri, mencoba membunuh istrinya, dan menghancurkan hidupnya demi sebuah brankas yang isinya hanya koran bekas, adalah pukulan mental yang telak. Dia telah melakukan kejahatan yang sempurna untuk hasil yang nihil. Nol besar. Jadi, suaranya bergetar hebat, harta itu masih ada. Masih, jawabku tenang. Aman tersimpan di bank. Dan kuncinya ada di tanganku. Ahli waris sah yang masih hidup. Kamu tidak mendapatkan apa-apa, Rendra. Bahkan jika kamu berhasil membunuhku malam itu pun, kamu tidak akan pernah bisa mengakses kotak itu tanpa kunci ini dan verifikasi sidik jariku. Rencanamu cacat sejak awal karena keserakahanmu membuatmu buta. Rendra tertawa. Tawa yang mengerikan. Tawa orang yang kewarasannya putus seketika. Dia tertawa terbahak-bahak sambil memukul-mukul tanah. Dia berguling-guling di atas puing-puing tajam, tanpa mempedulikan rasa sakit. Dia menertawakan kebodohannya sendiri. Dia menangis dan tertawa bergantian. Mentalnya hancur lebur.
Dia merasa dipermainkan oleh nasib, padahal dia sendirilah yang menulis nasibnya. Tiba-tiba dia berhenti tertawa. Tatapannya berubah menjadi tatapan pembunuh lagi. Kalau begitu, aku hanya perlu kuncinya dan jarimu. Dia bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya, mengambil sebuah balok kayu yang ujungnya runcing. Dia berniat menyerangku untuk merebut kunci itu. Ini adalah momen yang kutunggu. Jihan dan tim keamanan yang bersembunyi sudah bersiap. Tapi aku tidak mundur. Aku berdiri tegak menantangnya. Cobalah, tantangku. Cobalah ambil kalau kamu bisa. Tapi lihat dulu ke belakangmu. Rendra tidak menoleh. Dia menerjang maju. Namun, sebelum dia bisa menyentuhku, cahaya silau menyorot wajahnya dari arah jalan raya. Bukan hanya satu lampu, tapi puluhan. Mobil-mobil polisi yang dipanggil Jihan telah tiba, ditambah dengan kerumunan wartawan yang ternyata juga dihubungi oleh Jihan untuk meliput kebakaran misterius dan drama warisan. Rendra terdiam kaku dengan balok kayu terangkat di udara, sementara blitz kamera mulai menyambar-nyambar wajahnya, mengabadikan momen di mana seorang suami hendak memukul istrinya di atas reruntuhan rumah yang dia bakar sendiri. Kehancuran mentalnya kini disempurnakan dengan kehancuran sosial yang tak terelakkan. Dia terkepung, terhina, dan tertangkap basah. Cahaya blitz kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti, mengubah malam yang gelap di reruntuhan rumah kami menjadi siang yang menyilaukan. Rendra berdiri mematung dengan balok kayu yang masih terangkat di tangannya, matanya mengerjap-ngerjap buta karena serbuan cahaya yang tiba-tiba. Polisi yang datang bersama Jihan segera bergerak cepat. 2 orang petugas berseragam lengkap menerobos kerumunan wartawan, menodongkan senjata ke arah Rendra, dan berteriak keras memerintahkannya untuk menjatuhkan senjata. Rendra, yang mentalnya baru saja dihancurkan oleh kenyataan brankas kosong, tampak linglung. Dia menjatuhkan balok kayu itu ke tanah, menimbulkan suara gedebuk tumpul yang tenggelam oleh riuh rendah suara jepretan kamera dan teriakan pertanyaan wartawan. Wartawan-wartawan itu bagaikan hiu yang mencium bau darah. Jihan rupanya telah mengatur skenario ini dengan sangat brilian. Dia tidak hanya memanggil polisi, tetapi juga membocorkan informasi kepada media bahwa akan ada pengungkapan besar di balik kasus kebakaran rumah mewah yang sempat menjadi berita utama lokal beberapa hari lalu. Rendra, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha muda dengan citra suami yang baik, kini tertangkap basah sedang mencoba menyerang istrinya sendiri di atas puing-puing rumah mereka. Narasi yang sempurna untuk menghancurkan reputasinya dalam sekejap. Rendra mencoba menutupi wajahnya dengan lengan, mundur perlahan, tapi punggungnya menabrak sisa tembok pagar yang hangus. Dia terkepung. Namun, Rendra adalah aktor yang ulung. Bahkan di tengah kepungan seperti ini, insting manipulatifnya kembali bekerja. Dia menurunkan tangannya, mengubah ekspresi wajahnya yang tadi buas menjadi ekspresi penuh penderitaan dan kebingungan. Dia berteriak kepada polisi dan wartawan dengan suara serak, mengklaim bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Dia berakting seolah-olah dia sedang mengalami gangguan mental akibat duka kehilangan rumah, dan menuduhku sebagai istri yang tidak tahu terima kasih yang justru memprovokasinya saat dia sedang rapuh. Dia berteriak bahwa dia hanya ingin mencari kenang-kenangan yang tersisa, tapi aku datang dan menghinanya. Beberapa wartawan tampak ragu, menurunkan kamera mereka sedikit, termakan oleh akting Rendra yang begitu meyakinkan. Dia memang pandai memutarbalikkan fakta, membuat korban terlihat seperti pelaku. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos lagi. Aku tidak bisa membiarkan dia membangun narasi simpati publik yang mungkin akan meringankan hukumannya nanti. Aku melangkah maju, membelah kerumunan polisi dan wartawan. Jihan mencoba menahanku, khawatir akan keselamatanku, tapi aku menepis tangannya pelan. Aku berjalan menuju sebuah mobil van besar yang diparkir Jihan di pinggir jalan, mobil yang dilengkapi dengan layar LED portabel di bagian sampingnya, peralatan yang biasa digunakan untuk kampanye atau acara promosi luar ruangan. Jihan benar-benar mempersiapkan panggung ini dengan detail yang menakutkan. Aku memberi kode pada operator di dalam van. Layar besar itu menyala, menarik perhatian semua orang di sana, termasuk Rendra. Kalian ingin tahu kebenarannya? Suaraku bergema melalui pengeras suara yang dipasang di atas van. Kalian ingin tahu seberapa hancurnya hati suami saya melihat rumah ini terbakar? Rendra menoleh ke arah layar dengan wajah pucat. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia mencoba berteriak melarang, mencoba berlari untuk menghentikan pemutaran video itu, tapi 2 polisi dengan sigap menahan tubuhnya, memiting lengannya ke belakang. Rendra meronta-ronta, memaki-maki dengan kata-kata kotor yang semakin merusak citra sopannya. Dan kemudian, video itu mulai diputar. Video yang direkam oleh tangan Rendra sendiri. Video yang dia kira sudah dihapus selamanya dari muka bumi. Layar LED yang besar itu menampilkan gambar api yang berkobar hebat dengan kualitas tinggi.
Suara gemeretak api yang terekam terdengar jernih melalui pengeras suara, menciptakan atmosfer horor yang nyata. Semua orang terdiam, terpaku menatap layar. Kamera bergerak stabil, merekam detik-detik saat atap rumah kami runtuh. Dan kemudian, momen puncak itu tiba. Kamera berputar ke mode depan. Wajah Rendra memenuhi layar raksasa itu. Wajah yang diterangi cahaya api, dengan senyum tipis yang mengerikan menghiasi bibirnya. Senyum kepuasan. Senyum kemenangan. Dan kemudian terdengar gumamannya yang lirih namun jelas. Selamat tinggal, istriku. Waktunya mencairkan aset. Hening. Keheningan yang mencekam melanda seluruh area reruntuhan itu. Tidak ada lagi suara jepretan kamera. Semua orang, polisi, wartawan, tetangga yang menonton dari jauh, ternganga tak percaya. Mereka melihat sosok Rendra di layar yang tersenyum iblis, lalu melihat sosok Rendra asli yang kini ditahan polisi dengan wajah ketakutan. Kontras itu begitu nyata dan menjijikan. Bukti itu tidak terbantahkan. Itu bukan video orang yang sedang berduka. Itu adalah video dokumentasi seorang pembunuh yang sedang menikmati karyanya. Rendra tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng suami yang penyayang. Senyumnya sendiri yang telah mengkhianatinya. Gelombang reaksi meledak seketika. Wartawan kembali menyerbu, kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih agresif dan menghakimi. Pak Rendra, apa benar Anda sengaja membakar istri Anda? Apa motif Anda? Apakah senyum itu tanda Anda menikmati pembunuhan? Rendra menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak mampu lagi menatap mata siapapun. Tubuhnya lemas, kakinya menyeret tanah saat polisi mulai menyeretnya menuju mobil patroli. Dia sudah tamat, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara sosial. Wajah tersenyumnya di depan rumah yang terbakar itu akan menjadi sampul depan semua koran dan viral di semua media sosial besok pagi. Dia akan dikenal sebagai monster seumur hidupnya. Sebelum dia dimasukkan ke dalam mobil polisi, Rendra sempat menoleh ke arahku sekali lagi. Tatapannya bukan lagi tatapan marah atau benci, melainkan tatapan kosong orang yang jiwanya sudah mati. Dia melihatku berdiri tegak di samping Jihan, diterangi cahaya layar yang masih memutar ulang wajah jahatnya. Aku tidak memalingkan wajah. Aku menatapnya lurus, mengirimkan pesan tanpa suara bahwa akulah yang memenangkan perang ini. Rendra kemudian didorong masuk ke kursi belakang mobil polisi. Pintu ditutup dengan bantingan keras. Sirine menyala, memecah malam, membawa pergi laki-laki yang pernah kucintai, laki-laki yang ternyata hanyalah parasit yang mencoba mematikan inangnya. Setelah mobil polisi pergi, aku dikerumuni wartawan. Namun, Jihan dengan sigap menjadi tamengku. Dia memberikan pernyataan singkat namun tegas, menjelaskan bahwa kliennya, yaitu aku, adalah korban percobaan pembunuhan berencana demi motif warisan. Jihan menyerahkan salinan bukti-bukti digital, termasuk rekaman suara sabotase rem mobil, kepada kepala polisi di lokasi kejadian. Malam itu menjadi malam yang panjang, penuh dengan prosedur hukum dan interogasi awal. Namun anehnya, aku tidak merasa lelah. Adrenalin kemenangan mengalir deras di darahku. Beban berat yang selama ini menghimpit dadaku, rasa takut, rasa dikhianati, rasa terancam, perlahan terangkat seiring dengan menjauhnya sirine mobil polisi. Aku kembali menatap reruntuhan rumahku. Puing-puing itu masih sama hitamnya, baunya masih sama sangitnya, tapi auranya sudah berbeda. Itu bukan lagi tempat kejadian perkara yang menakutkan. Itu adalah monumen kemenanganku. Di sanalah Rendra mengira dia bisa membunuhku dan mengambil segalanya. Tapi di sana pulalah dia kehilangan segalanya. Aku berjongkok sedikit, mengambil segenggam abu dari tanah. Abu ini adalah sisa masa laluku. Aku meniupnya perlahan, membiarkannya terbang terbawa angin malam. Aku sudah bersih. Aku sudah bebas. Besok, matahari akan terbit menyinari hidup baruku yang sesungguhnya. Hidup tanpa Rendra. Hidup sebagai wanita yang mandiri dan kaya raya, bukan karena warisan semata, tapi karena keberanianku melawan takdir yang dituliskan orang jahat untukku. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang dramatis itu. Proses hukum Rendra berjalan lebih cepat dari yang kuduga, berkat bukti-bukti telak yang dikumpulkan oleh Jihan dan timnya. Video senyuman Rendra di depan api menjadi bukti primadona yang tidak bisa dibantah oleh pengacara manapun, semahal apapun bayarannya. Ditambah lagi dengan rekaman suara saat dia menyabotase rem mobil dan kesaksian Pak Santoso mengenai telepon mencurigakan tentang warisan, nasib Rendra sudah disegel rapat. Dia tidak hanya didakwa dengan pasal pembakaran properti, tetapi juga percobaan pembunuhan berencana tingkat 1 dengan motif ekonomi. Sidang putusan digelar di pengadilan negeri yang penuh sesak oleh pengunjung dan wartawan. Kasus ini telah menjadi sensasi nasional dengan julukan, Suami Senyum Api.
Aku duduk di bangku barisan depan, didampingi Jihan. Aku mengenakan pakaian terbaikku, rapi dan elegan, menunjukkan pada dunia bahwa aku bukan korban yang menyedihkan, melainkan penyintas yang tangguh. Saat hakim membacakan vonis, ruangan menjadi sunyi senyap. Rendra, yang kini terlihat jauh lebih kurus dengan rambut dicukur habis, berdiri dengan kepala tertunduk. Hakim mengetuk palu 3 kali, menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun tanpa kemungkinan remisi di 10 tahun pertama. Selain itu, hakim juga memutuskan untuk mencabut segala hak Rendra sebagai suami, termasuk hak atas harta Gonogini, karena terbukti mencoba menghilangkan nyawa pasangannya demi keuntungan materi. Mendengar ketukan palu itu, aku menghela napas panjang. Rasanya seperti ada batu gunung yang diangkat dari pundakku. Rendra sempat menoleh ke arahku saat digiring petugas kembali ke sel tahanan. Matanya merah, basah oleh air mata penyesalan, atau mungkin air mata ketakutan menghadapi kehidupan penjara yang keras. Dia mencoba menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengucapkan kata, maaf, atau mungkin, tolong, tapi aku tidak peduli. Tidak ada lagi ruang di hatiku untuk rasa kasihan padanya. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat presisi dan adil. Dengan dipenjaranya Rendra dan putusan pengadilan yang membatalkan haknya, proses pencairan warisan Paman Ruslan berjalan mulus tanpa hambatan. Pak Santoso menyerahkan semua dokumen kepemilikan aset kepadaku seminggu setelah vonis. Nilainya ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awal setelah dilakukan audit ulang. Aku mendadak menjadi salah satu wanita terkaya di kota ini. Namun, kekayaan itu tidak membuatku lupa diri. Uang itu adalah amanah dari keluarga, dan juga alat untuk membangun kembali hidupku yang sempat porak-poranda. Hal pertama yang kulakukan dengan uang warisan itu, adalah meratakan sisa-sisa reruntuhan rumah lamaku. Aku tidak ingin merenovasinya, aku ingin menghapusnya. Aku menyewa arsitek terbaik untuk mendesain ulang rumah baru di atas tanah yang sama. Rumah dengan konsep yang sama sekali berbeda, jauh lebih terang, banyak bukaan udara, dan dilengkapi sistem keamanan biometrik tercanggih. Aku ingin rumah yang memberiku rasa aman, bukan penjara yang bisa dibakar kapan saja. Selama proses pembangunan, aku tinggal di sebuah apartemen penthouse yang kubeli lunas, bukan sewaan seperti saat bersama Rendra dulu. Aku juga menggunakan sebagian uang warisan untuk mendirikan yayasan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bekerja sama dengan Jihan. Aku ingin pengalaman pahitku menjadi pelajaran dan kekuatan bagi wanita lain. Aku tidak ingin ada, galuh, lain yang harus berjuang sendirian melawan suami manipulatif. Kesibukan baruku ini membuatku merasa hidup kembali. Aku bukan lagi sekadar istri yang menunggu suami pulang kerja, aku adalah wanita karir dengan misi kemanusiaan. Sore itu, aku sedang duduk di teras penthouse iku, menikmati pemandangan matahari terbenam sambil menyesap teh hangat. Angin sore menerpa wajahku dengan lembut. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku membuka pesan itu. Ternyata itu dari pengacara publik yang ditunjuk negara untuk membela Rendra. Pesan itu berisi permohonan yang menyedihkan. Rendra meminta bantuan dana. Pengacara itu menjelaskan bahwa Rendra sering menjadi sasaran pemerasan dan kekerasan fisik oleh narapidana lain di dalam penjara, karena kasusnya yang viral dan dianggap banci, karena mencoba membunuh istri sendiri. Rendra butuh uang untuk uang keamanan di dalam sel agar dia tidak dipukuli setiap hari. Dia memohon belas kasihanku sebagai mantan istri, mengingatkan kenangan-kenangan manis masa lalu kami. Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali, lalu tertawa kecil. Tawa yang lepas dan ringan. Betapa ironisnya. Laki-laki yang dulu ingin membunuhku demi ratusan miliar, kini mengemis recehan hanya untuk bisa tidur nyenyak tanpa lebam di penjara. Roda kehidupan benar-benar berputar 180 derajat. Dulu aku yang memohon padanya untuk membuka pintu kamar yang terkunci saat api melahap, sekarang dia yang memohon padaku untuk membuka pintu keamanannya. Aku meletakkan cangkir tehku dan mengetik balasan dengan jari yang lincah. Aku tidak butuh waktu lama untuk memikirkan jawabannya. Pak pengacara, tolong sampaikan pada klien Anda. Saya turut prihatin mendengar dia kepanasan di sana. Mungkin itu simulasi kecil dari neraka yang dia ciptakan untuk saya dulu. Mengenai permintaan uangnya, mohon maaf sekali saya tidak bisa bantu. Uang tunai saya sedang menipis karena baru saja saya pakai untuk memborong bensin dan arang kualitas terbaik. Rencananya malam ini saya mau mengadakan pesta, barbecue, besar-besaran untuk merayakan surat cerai yang baru saja keluar. Selamat menikmati hidup barunya, sampaikan salam sayang saya pada teman-teman selnya. Aku menekan tombol kirim dengan senyum puas. Setelah pesan terkirim, aku langsung memblokir nomor pengacara itu.
Aku tidak ingin ada akses apapun lagi yang menghubungkan aku dengan masa lalu kelam itu. Aku berdiri, berjalan ke tepi balkon, merentangkan kedua tanganku lebar-lebar menyambut angin malam. Di bawah sana, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, berkelap-kelip indah seperti berlian yang ditaburkan di atas beludru hitam. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, api yang menyala bukanlah api yang membakar, melainkan api semangat yang akan menerangi jalanku selamanya. Cerita horor itu sudah tamat, digantikan dengan kisah kemenangan yang abadi, 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 kemenangan yang abadi,